ambil wuduk di Madinah, terjumpa abang kita ni pandai cakap Melayu. Abang dari mana abang? Bangladesh. Bangladesh. Pernah kerja di Malaysia? 12 tahun sana itu Kampung Baru. Masya Allah. Kerja apa di sana? Itu goreng-goreng roti canai itu tarik. Pandai abang ada kerja di sana? Boleh. Oi, pandai. Saya sendiri tau, saya balik daripada Madinah dan Mekah, saya pergi bertanya dengan kawan-kawan yang pernah pergi. Saya tanya diorang secara jujur, bahasa apakah yang paling banyak digunakan di sana yang korang dengar. Saya tanya diorang sendiri dan mereka sendiri mengaku, mereka cakap, itu bahasa Indonesia. Ya, Masya Allah, begitu bahagia dan bangganya kami warga negara Indonesia disambut dengan ucapan selamat datang menggunakan bahasa Indonesia di gerbang utama Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwaroh. Ya, di Masjid Nabawi, bahasa Indonesia seolah menjadi bahasa kedua. Tulisan berbahasa Indonesia ada di mana-mana, mulai dari gerbang utama, area pintu masjid, toko oleh-oleh, hingga papan peringatan yang terpampang di pagar masjid. Waduh, udah seperti jadi kampung halaman sendiri, negeri sendiri. Kita betul-betul dihargai gitu ya. Seperti ada apa ya, ya bahasa Indonesia mendunia. Petunjuk berbahasa Indonesia tentunya memudahkan jemaah haji tanah air. Hal ini juga bentuk penghormatan dan keramahan penduduk Madinah terhadap jemaah haji Indonesia sebagai penyumbang terbesar dalam musim haji. Tulisan-tulisan pakai bahasa kita juga, bahasa Indonesia, bahkan ada juga bahasa daerah kami juga, bahasa Jawa juga ada, Sugeng Rawuh juga, Masya Allah. Di antara payung-payung Masjid Nabawi, bahasa Indonesia menjadi bukti bahwa bahasa adalah ruh dari persaudaraan yang melampaui batas negara. Pratiwi Kusuma melaporkan dari Madinah, Arab Saudi. Saking banyaknya jemaah dari Indonesia, bahasa Indonesia kini mudah ditemukan di Madinah, Arab Saudi. Mulai dari Masjid Nabawi terdapat tulisan selamat datang para tamu Allah, bahkan layar LED raksasa di kawasan Nabawi juga turut menyambut jemaah Indonesia yang datang. Tak hanya di tempat ibadah, tulisan bahasa Indonesia juga ada di kawasan perbelanjaan Madinah. Ada toko dengan nama Bos Ali Murah. Di dalamnya banyak pembeli dari Indonesia dan penjualnya pun fasih bahasa Indonesia. Menariknya lagi, di kompleks percetakan Al-Quran terbesar di dunia, yaitu percetakan Al-Quran Raja Fat, terdapat penunjuk arah berbahasa Indonesia. Salah satunya bertuliskan keluar, yang memudahkan jemaah asal Indonesia. Tahun ini jumlah jemaah haji Indonesia mencapai 221.000 orang, yang menjadikan Indonesia salah satu negara dengan jumlah jemaah haji terbanyak. Buat yang lagi di Tanah Suci, semoga lancar ibadahnya ya, semoga jadi haji yang mabrur. Dia yang bikin salpok di LED depan Masjid Nabawi ganti-ganti. Sugeng Rawuh Tamu Allah para peziarah Masjid Nabawi. Buat wargi Sunda yang mau jajanan Indonesia, masakan Indonesia itu dekat banget sama LED ini. Yuk ikutin Nisa. Dari Dar Al-Hijrah Intercontinental Hotel langsung belok ke kiri ke arah sini. Dari Hotel Concorde langsung terlihat, nah ini yang merah-merah. Nah ini Resto Sunda, restoran Indonesia di Madinah. Kita lihat ya menunya ada apa aja. Ini juga banyak jemaah-jemaah haji yang pada makan tuh, udah mulai pada antri ya. Ini dia ada harta karunnya orang Indonesia, ada gorengan pisang sama bala-bala. Tuh ini juga ada bakso, ada ayam geprek juga. Ini walaupun namanya Resto Sunda, tapi dia menunya Nusantara, jadi apa aja ada rendang juga, semuanya banyak ya. Oke, yang mau mampir ini alamatnya ada di sini ya. Itu langsung aja searching di Google Map atau di Google biasa. Bahasa Indonesia ni dia sangat lembut dan boleh buat kita cari. Tolong, apa buku Indonesia yang saya wajib baca pada teman-teman dari Indonesia kalau sedang menonton video ini, tolonglah bantu saya sebab saya sedang mencari buku-buku adik-adik dari Indonesia untuk saya belajar membaca, belajarnya ngomong dalam bahasa Indonesia. Saya tak kisah genre apa pun sebab saya boleh baca pelbagai genre dan tema. Cuma sekarang saya tengah balik berminat dengan thriller. Bunuh-bunuh itu kan sebab baru habis baca Garam, penulisnya dari Indonesia. Best, buku tu best. Cuma buku tu dia ada selitkan banyak tentang kisah
percintaan dan kekeluargaan. Apa tu saya rasa penat. Tapi sebenarnya okey je lah. Lagi satu, saya nak mencabar diri saya sebab saya susah nak baca novel-novel cinta. Tak kisah novel ke cerpen ke puisi cinta. Sebab bila saya baca, selalunya saya akan cringe. Saya macam segan lah. Macam kenapa kau nak kena cerita kan? Tapi kita nak mencabar diri sebab saya fikir bahasa Indonesia ni dia sangat lembut dan boleh buat kita melting. Jadi tolonglah suggest. Lagi kita dah hampir dengan Indonesia pun. Alhamdulillah, selamat datang di Museum Al-Amudi. Ini sumur air Arab zaman dulu, sumur seperti ini. Atas ini rumah Arab zaman dulu. Ini gudang makanan. Gudang makanan. Paham? Mantap. Kalau makan. Ini museum Tanah Liat Museum. Ini Keramis sama tanah, sumber air, batu bata. Seperti zaman dulu kada semen, semua Tanah Liat. Paham? Ini tempat air minum dari kulit unta. Nama Arab gerba. Nama Arab gerba. Ini tempat makan Arab, restoran. Bahasa Arab mat'am. Bahasa Arab mat'am. Lagi mat'am. Taman biar nggak tuh? Maju warung bahasa Arab dukan. Semua lagi Indonesia kias. Pandai bisi. Bahasa Arab bahasa Arab ini istirahat kopi zaman dulu kafe. Oke, silakan masuk museum dalam. Ini di museum lihat Masuk dalam. Oke, masuk. Stop. Assalamualaikum. Ini ada restoran Indonesia di Madinah, tapi yang layaninnya orang Arab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ada menu apa aja hari ini? Ya, ada ayam goreng, Masya ayam Allah. kacang, telur balado, franchise, camcai, ada rendang, Masya Allah. ada ayam mantega, Ya. ada bakso. Masya Allah bakso. Ada bakso mercon. Harganya mulai dari berapa? Harga mulai dari 25 rial. Oke, saya mau pesan bakso satu. Mantap. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Atur nuhun. Sami-sami.